Bismillahi walibni warohil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, di saat banyak para polemikus, para mualaf, ustadz yang berlatar belakang Kristen, mualaf langsung jadi ustadz, bahkan juga Islam yang sudah ustadz sibuk mencari kesalahan, mencari kelemahan, membahas Alkitab dan kekristenan. Sungguh mereka gemari hal itu. Mereka menyalahpahami, tetapi kekristenan tetap berdiri kokoh di dalam sebuah pertanggungjawaban. Nah, kali ini teman-teman, ada seorang ustadz yang mungkin bisa mencerdaskan, bahkan membuka mata para polemikus dan juga para mualaf. Hal ini sudah sangat ramai dan saya putar, kita tanggapi supaya banyak mencerdaskan orang-orang. Ini luar biasa teman-teman. Mari kita saksikan, jangan skip supaya kita mendapatkan informasi dengan lengkap. Ini dia videonya. Sekalian rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang non-muslim masuk surga. Ini tema yang agak sensitif, namun harus kita terima ya, atas dasar open mind, membuka pikiran kita agar jangan sampai kita ini terkungkung dalam salah satu wadah ya, bagi kata dalam tempurung, sehingga kita tidak melihat perkembangan di luar jangkauan yang selama ini kita tekuni, jalur yang kita jalani selama ini. Tetap sebagai umat Islam harus berkeyakinan, percaya diri bahwa inna dina indallahil Islam. Namun tetap mau menerima update terkini, keilmuan terbaru, karena memang sesuai yang didahulukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu tiada batasnya, dari mulai turun dari ayunan sampai masuk luang kuburan. Jadi saking banyaknya ilmu gitu, saking luasnya ilmu, sehingga jangan sampai kita terkungkung bagi kata dalam tempurung. Saudara-saudariku rahimakumullah, selain umat Islam, umat agama lain, termasuk orang-orang Yahudi yang beriktikad keyakinan la ilaha illallah Musa Rasulullah, orang-orang Nasrani yang berakidah la ilaha illallah Isa Rasulullah, begitu juga orang-orang agama lain sebelumnya. Mungkin ada Hindu, ada Buddha, ada Zoroaster, ada agama Jawa ya, agama kejawen ya, misalkan. Mereka juga masuk surga. Jadi kita tidak perlu egois, karena surga ini luas. Jangan kita kapling milik sendiri. Terlalu sempit lah surga itu nanti kalau hanya untuk milik kita saja. Lah, apakah Ustadz ini ngawur atau bagaimana ya? Yang ngendiko seperti ini bukan saya, Gusti Allah sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, ini ayat yang tidak pernah dimansuh oleh ayat manapun di dalam Al-Quran, atau dimansuh oleh hadis apapun redaksinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, orang-orang yang percaya, dan orang-orang yang memeluk agama Yahudi, serta orang-orang yang memeluk agama Nasrani dan orang-orang Sobi'i, agama-agama terdahulu. Asalkan apa? Barang siapa di antara mereka ya, yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yahweh, kepada Gusti ingkang akarya jagat, kepada Sang Yang Widi, atau bahasa apapun lah versi mereka, sesuai dengan bahasa-bahasa mereka, dialek-dialek mereka. Pokoknya Tuhan Sang Pencipta alam ya.
Kalau kita kan punya Asmaul Husna 99, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Ra'uf, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Quhat, dan seterusnya itu. Ya. Barang siapa percaya kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Sang Yang Weh, kepada Sang Yang Widi, kepada Allah, kepada Gusti Pangeran, dan percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Yaumul akhir itu bisa dikatakan akhirat, tetapi intinya adalah hari waktu di mana kita akan hidup lagi setelah kematian kita. Itu yaumul akhir. Percaya kepada Allah dan adanya kehidupan setelah kematian, dan dia mau berbuat baik, dia mau beramal soleh. Kalau menurut kita, kalau menurut mereka ya berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati tetangga kanan kiri depan belakang, menolong orang-orang miskin, fakir, menyantuni anak-anak yatim, ya kan, menolong sesamanya dengan pekerjaan, ya, bantuan, ya, perhatian, ya, banyak amal soleh itu banyak, termasuk ya bekerja keras mencari uang, ya, mencari harta, ya. Amal solehnya sebagai pejabat yang melayani rakyat, ya, dan seterusnya. Wa amilas sholihan, maka falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka itu ada pahala dari sisi Tuhan mereka. Jadi kita tidak perlu egois ya. Mohon maaf, selama ini ayat ini jangan ditutup-tutupi. Wah, ini Ustaz liberal. Ya itu Gusti Allah yang tiga, bukan saya. Ini kita bukaan supaya apa? Umat ini semakin tercerahkan gitu. Semakin cerdas itu. Semakin cerdas. Mungkin ini bisa booming sampai ke seluruh dunia nantinya, ya saya akan siap, asalkan dengan dialog-dialog yang didasarkan dalil, ya. Saya berbicara fakta. Jangan teori saja. Wa amilah sholihan falahum ajruhum inda rabbihim, mereka berbuat baik itu juga dapat pahala, gitu loh, dapat pahala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan nanti setelah dia mati, dia dibangkitkan lagi di bumi ini, dia akan hidup yang makmur, tidak perlu takut, tidak perlu susah gundah payah dalam hidupnya. Ini janji Allah, gitu loh. Surat Al-Baqarah ayat 62. Jadi jangan, wah Ustadz ini nggak pakai tafsir. Ini ayat yang muhkamat ini, bukan mustabihat. Dulu itu saya waktu masih mondok, saya lebih percaya kitab kuning daripada Al-Quran. Saya semakin dijauhkan dari Al-Quran. Karena apa? Saya harus memakai itibar takbir-takbir dari kitab kuning. Padahal Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mustabihat. Oke, kalau mustabihat ya kita perlu tafsirnya. Kalau muhkamat kan sudah jelas, gitu loh. Kenapa harus dibikin tidak jelas? Itu janji Allah. Buktinya saat ini, ya kan, yang makmur hidupnya, yang bahagia, ya, hatinya di kehidupan sekarang ini, di surga sekarang ini, mayoritas mereka. Apakah mereka non-muslim itu tidak islami? Justru mereka perilakunya, peradabannya itu lebih islami daripada kita. Lebih islami daripada kita. Mereka menghormati orang lain. Ketika mendapatkan pencerahan ilmu terbaru, informasi seperti saya ini, dia perhatian, tidak langsung ngelepeh alahan. Kita biasanya kan begitu. Kita menyepelekan, sering menyepelekan hal-hal yang kecil itu. Padahal ilmu yang tinggi, ilmu yang besar itu dimulai dari informasi ilmu yang kecil-kecil, yang sepele-sepele itu. Kebiasaan mereka selalu an-nadzafatu minal iman, menjaga kebersihan, standarnya hidup yang layak, yang sehat itu seperti apa. Mereka lebih mensyukuri nikmat Allah daripada kita, gitu loh. Daripada saya, ya. Mungkin dengan lebih tahu akan kapasitas panjenengan sendiri. Tetapi secara global, ya, justru standar hidup layak, bahagia sekarang ini banyak diraih oleh negara-negara yang non-muslim. Ada satu penelitian World Happiness Report, itu meneliti setiap tahun. Tahun 2022 ini, negara yang penduduknya, rakyatnya paling bahagia sedunia itu ada 5 besar dan 20 besar. Indonesia itu nomor 87. Indonesia nomor 87. Saya sebutkan satu persatu, ya. Negara yang rakyatnya paling bahagia dan sejahtera, makmur sentosa, itu satu negara Finlandia. Nomor 2 negara Denmark. Nomor 3 negara Islandia. Nomor 4 negara Swiss, yang kemarin anaknya Kang Ridwan Kamil, Gubernur Jabar itu masih dicari sampai sekarang, hanya di sungai Swiss itu, ya. Dia mau kuliah ke sana, survei dulu. Yang kelima negara Belanda. Ya.
Dulu negara Belanda itu pernah jajah kita, lalu mereka mengambil negara Kertagama dari Nusantara kita ini, diadopsi ke sana, malah dikembangkan di sana menjadi negara yang makmur, bahagia. Lah, standar kebahagiaannya ini dari sudut mana? Dari sudut harapan hidup sehat sampai umur panjang, 88 tahun. Nanti 80 sampai 88 tahun, harapan hidup sehat dan umur panjang. Karena apa? Jaminan-jaminan sosial semuanya tersedia oleh pemerintah, diperhatikan di sana itu. Terus PDB. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman terkait apa yang disampaikan oleh Ustadz tersebut? Luar biasa? Iya dong. Kenapa luar biasa? Dia mungkin juga membaca tentang kekristenan, membaca tentang Hindu, Buddha, Konghucu. Semua agama memiliki jalannya masing-masing, itu betul. Semua agama memiliki sarana, prasarana, cara-cara, tata ibadah yang berbeda, dan memiliki impian-impian terhadap keyakinannya kemana dia kelak bersama dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhannya. Teman-teman, tetapi dari sini kita melihat bagaimana Ustadz ini menyoroti khusus non-Islam atau non-Muslim masuk surga. Itu hebat teman-teman. Nah, kalau kemudian ada banyak orang yang mengatakan bahwa kafir itu masuk neraka, para polemikus, para mualaf mengatakan demikian, bahkan Ustadz ini nyata-nyata membantah loh. Hal itu berarti dia pelajari. Nah, teman-teman, saya katakan tadi di awal, di saat banyak orang membahas tentang Alkitab, mencari kesalahan, mencari setitik kesalahan yang bisa dibuat menjadi besar, suatu saat akan banyak orang yang mengerti kenapa kok mereka lebih gemar membahas Alkitab. Karena memang Kristus itu menyelamatkan semua bangsa, semua orang. Kristus tidak pernah berkata secara langsung dia datang untuk orang Kristen saja, tidak. Dia datang untuk semua orang, semua agama, semua suku. Itu sebabnya di dalam kitab Wahyu dikatakan dengan jelas, di hadapan tahta anak domba Allah ada banyak kumpulan dari suku, bahasa, ras berkumpul di hadapan tahta anak domba Allah itu. Artinya Yesus menyelamatkan dan mengasihi semua orang. Artinya Yesus juru selamat satu-satunya yang tidak menekankan agama, tapi menekankan keselamatan, menekankan iman, menekankan keselamatan atas dosa. Maka dia katakan dalam Injil, barang siapa percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal itulah yang bisa kita lihat dari pemaparan Ustadz tersebut. Dia lo berani, kalau ada yang tidak senang, ya bisa diajak debat gitu ya kan. Ayo teman-teman polemikus. Dia membuka ruang untuk dirinya, mungkin juga mengklirkan kenapa statementnya, argumentasinya seperti itu. Tetapi jelas kekristenan itu memberikan ruang, memberikan jalan oleh Kristus kepada umat manusia. Dia yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus jalan satu-satunya menuju Allah yang esa. Oke teman-teman, jadi tidak perlu kepanasan, cerdaslah, telitilah. Saya senang ada banyak ustadz yang membahas tentang kekristenan, dan saya berdoa semoga ada banyak orang yang akhirnya bertemu dengan kebenaran oleh karena ustadz-ustadz dan para mualaf yang membahas Alkitab dan kekristenan di media mereka. Akhirnya masuk pondok pesantren, masuk masjid-masjid, masuk ceramah-ceramah, masuk pengajian-pengajian, semua masuk. Artinya Roh Kudus bisa bekerja dengan beragam cara. Kami berdoa supaya ada banyak orang yang mengenal Kristus melalui cara-cara yang dilakukan oleh para ustadz, para mualaf yang gemar membahas Alkitab. Oke teman-teman, semoga kita cerdas. Mari kita terus berdoa supaya kiranya berita Injil terus berkumandang di mana-mana. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.